Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas tentang reg issue-nya ENRG. Di sini jadwal pelaksanaannya date-nya tanggal 30 Juni. Terus ini ya, jadwal pelaksanaan HEMTD atas penawaran umum terbatas 3 dalam rangka menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu Energi Mega Persada Tbk PNRG. Dengan ini kami memberitahukan bahwa MINTRS berlangsung untuk melakukan penawaran umum bla 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 bla. Jadi setiap 100 saham lama yang dimiliki akan mendapatkan 140 saham baru ya, dengan harganya Rp126 per lembar saham. Ini Mas Bro bisa lihat date-nya 30, terus sex date-nya tanggal 1 ya. Oke, Mas Bro lihat di sini. Mas Bro lihat aja di sekuritas Mas Bro semua ya. Oke, apakah ini bagus ya? Reg issue ya. Reg issue itu apa sih Mas Bro? Bagi Mas Bro mungkin tanya-tanya, reg issue itu apa? Reg issue adalah penerbitan saham baru Mas Bro. Jadi nanti jumlah saham yang beredar itu akan lebih banyak ya. Kalau kasus di energi ini berarti dia lebih banyak 140% ya saham barunya. Jadi artinya nanti jumlahnya akan bertambah 100 sekitar ya kadang 100 banding 140 gitu. Jadi lebih banyak gitu, lebih banyak saham baru kalau dijumlahin kan jadi lebih banyak lagi. Oke, kita lihat di sini. Kenapa sih energi ini reg issue? Oke, ada beberapa sebab emiten atau perusahaan itu reg issue. Ya, reg issue kan berarti dia menjual saham lagi kan gitu ya. Tentu aja pengen dapat duit. Dan untuk apa sih duitnya? Nah, biasanya itu untuk bayar hutang biasanya. Jadi perusahaan nggak mampu bayar hutang, terus dia ngambil hutangnya itu dari investor gitu dengan cara menerbitkan saham baru. Terus yang kedua, ini ada juga yang dia itu reg issue buat ekspansi, mengembangkan bisnis, tapi ini jarang. Biasanya kalau perusahaan yang mengembangkan bisnis itu perusahaan yang sehat ya, yang mengeluarkan laba banyak baru dia ekspansi. Terus yang ketiga, ini ada juga tapi nggak tahu ada atau enggak sih. Yang ketiga itu perusahaan pengen dapat untung dari investor. Jadi investasi investor dia pengen dapat untung di situ. Jadi dia dapat untung dari jual saham. Itu mungkin aja. Tapi coba kita lihat kasus ENRG ini, ENRG ya. ENRG ini kalau Mas Bro lihat di sini, nah ini udah jelas banget. Jadi untuk short term borrowing atau istilahnya bisa dibilang ini hutang jangka pendek short term itu sekarang itu 5 triliun Mas Bro. Hutangnya si energi itu 5 triliun ya. Ekuitasnya itu hanya 2,9 triliun. Jadi bisa dibilang hutangnya si energi, hutang jangka pendeknya itu ya bisa dibilang hampir 2 kali lipat ekuitas. Nah, kalau Mas Bro lihat di sini. Nah, oke, di sini 2,98 kali untuk hutangnya. Ya berarti kalau di sini udah bisa diambil kesimpulan bahwa memang energi ini mau reg issue itu untuk bayar hutangnya ini. Buat bayar hutangnya ini Mas Bro. Ya udah jelas ya. Kalau menurut saya buat bayar hutang. Jadi bagus nggak sih kalau perusahaan itu reg issue buat bayar hutang? Ya, sebenarnya perusahaan itu untuk membayar hutang itu ada beberapa cara. Yang pertama tentu dia bayar dari laba. Nah, keuntungannya berapa nih? Keuntungannya buat bayar hutang. Kalau di sini keuntungannya berapa ya? Ya 756 miliar. Padahal keuntungannya udah naik nih energi nih. Tapi ya nggak nutup lah. Hutangnya aja 5 triliun gitu ya. Oke. Yang pertama dari mungkin dia udah jatuh tempo gitu ya maksudnya. Nah, itu buat dari laba untuk bayar hutang. Terus yang kedua, bayar hutang itu dari hutang baru. Jadi, hutang ini jatuh tempo nih. Terus dia hutang lagi di bank lain misal, gitu buat nutup gitu. Jadi gali lubang tutup lubang itu juga bisa. Terus yang ketiga, selain dari laba, dari hutang lagi ya dari investor. Minta duit lagi nih ke pemegang saham. Jadi lewat reg issue tadi, karena pemegang saham yang ini kan penawaran untuk 100 pemegang saham 100 dapat 140 gitu ya. Dengan tadi 126 per lembar saham. Jadi ini untuk biar pemegang saham yang lama atau investor yang lama itu dia ngeluarin duit lagi bayar buat saham yang baru. Terus bagus nggak sih menurut Mas Bro ini reg issue ini? Ya, kalau menurut saya sih kalau perusahaan yang reg issue itu berarti yang pertama ya. Yang pertama dia nggak bisa ngasilin laba yang cukup.
Kalau Mas Bro bisa lihat di sini NRG itu beberapa kali minus ya. Bahkan di tahun 2015 tuh minus 3 triliun. Profitnya minus. Terus di sini juga minus lagi. Di tahun 2016 minus 4 triliun. Terus di tahun 2018 juga minus 184 triliun. Jadi istilahnya yang pertama itu perusahaan nggak mampu mencetak laba. Terus yang kedua itu mungkin ya dikelola oleh manajemen yang buruk, kan gitu kan. Yang kedua, terus ya yang ketiga ya tentu aja si perusahaan ini kurang sehat gitu yang reg issue. Kalau menurut saya sih perusahaan yang reg issue itu perusahaan yang kurang sehat. Jadi kalau buat investor jangka panjang tentu aja nggak bagus ya. Warren Buffett aja bilang dia nggak suka dengan perusahaan yang reg issue gitu. Jadi kalau cuman Mas Bro cuman trading ya, cuman dalam waktu singkat sih sebenarnya sih no problem, malah bisa jadi istilahnya kesempatan nih, ada reg issue nih, kesempatan nyopet gitu ya. Tapi kalau buat investor jangka panjang ini kurang bagus Mas Bro, karena ya perusahaannya gini, perusahaannya berarti kurang sehat gitu. Oke ya, kalau dilihat dari ini ya pernya dan PBV-nya itu ya kayak gitu. Ya bisa dibilang murah gitu, cuman dia reg issue gitu. Terus apa sih kerugian buat investor perusahaan yang reg issue ini? Kerugiannya apa Mas Bro? Oke, kalau Mas Bro lihat di sini ya reg issue. Oke ya, reg issue. Itu kan kalau kasus di sini adalah setiap 100 saham lama itu dapat 140 saham baru dengan harga Rp126. Oke. Kalau dalam perspektif jangka panjang Mas Bro, jangka panjang ya. Tentu aja dalam faktanya memang nanti kalau Mas Bro itu tebus ya, itu jumlah saham yang sudah bertambah jadi 240 kan gitu, jadi lebih banyak. Tapi kalau misalnya Mas Bro nebus itu bayar. Jadi kalau Mas Bro itu dapat kesempatan nih, dapat saham baru, tapi bukan dapat ya, itu bayar ya. Mas Bro harus ngeluarin duit lagi. Oh, misalnya Mas Bro, saya nggak mau perusahaannya kok buat bayar hutang, kok nggak mau gitu ya. Kalau Mas Bro nggak nebus tuh si reg issue-nya atau saham barunya, nanti kepemilikan Mas Bro sahamnya itu akan terdelusi. Delusi itu apa? Delusi itu adalah walaupun jumlahnya sahamnya sama, karena jumlah sahamnya ditambah, otomatis kepemilikan Mas Bro akan berkurang ya, persentasenya maksudnya. Misal kita pakai yang biasa aja ya. Misalnya saham itu di saham perusahaan A misalnya itu punya saham 1 juta. Dibagi 1 juta gitu, terus disebar gitu ya, 1 juta. Terus di tengah jalan dia reg issue 1 juta lembar lagi. Oke, Mas Bro misalnya memiliki 100.000 lembar atau bisa dibilang 10% lah perusahaannya. Terus dia reg issue setengah lagi. Kan berarti kalau digabung jadi 1 juta mas 1 juta jadi 2 juta, ya kan? Tapi Mas Bro nggak mau nih nebus reg issue. Berarti nanti setelah reg issue, Mas Bro tetap tuh punya 100.000 lembar ya. Awalnya cuma 10%, tapi setelah reg issue karena Mas Bro nggak nebus reg issue-nya, jadi kepemilikan Mas Bro bisa jadi cuma 5% yang tadinya 10%. Itu namanya terdelusi. Karena memang jumlah saham itu ya tetap aja dihitung di sana itu 100% Mas Bro. Mau jumlahnya 1 juta lembar atau 2 juta lembar, 3 juta lembar ya tetap aja hitungannya itu harus 100% gitu dalam perusahaan gitu. Seperti itu Mas Bro. Kalau misalnya Mas ini sebenarnya istilahnya itu buat investor ini dilema kalau reg issue itu malahan ya. Jadi kalau ditebus mahal ya, belum tentu perusahaannya juga bagus karena udah jelas perusahaan reg issue itu lagi nggak sehat. Terus yang kedua, kalau nggak ditebus kepemilikan sahamnya terdelusi Mas Bro. Nah, tapi kalau buat copet, trader jangka pendek ini justru malah bisa menjadi sebuah kesempatan. Kenapa Mas Bro? Kalau Mas Bro lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat di reg issue. Nah ini ya. Apa yang dimaksud dengan reg issue? Reg issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke investor lain. Nah, itu
right issue ya. Kita lihat di sini. Sebentar, tadi mana ya? Sebentar ya. Oke, bagi para investor, right issue dapat memberikan kesempatan untuk membeli tambahan saham dalam harga yang lebih murah. Hal ini bisa memberikan keuntungan bagi para pemegang saham asalkan dilakukan dengan perhitungan yang matang. Biasanya, right issue itu dijual lebih murah daripada sahamnya, Mas Bro. Biasanya ya. Dan hampir semuanya seperti itu. Kalau misalnya saham right issue itu dijual lebih mahal dari harga aslinya saham, otomatis para pemegang saham nggak mau. Masa gue beli saham lebih mahal daripada harga pasar? Ya nggak? Betul nggak? Karena sahamnya akhirnya jadi sama ya, jadi satu gitu. Dan rata-rata investor itu pada nggak mau nebus kalau harga sahamnya itu lebih mahal daripada harga right issue lebih mahal daripada harga saham di pasar. Coba kita lihat kasus di ENRG. Itu udah jelas kan ya, kalau kita nembus barang yang sama dengan harga yang lebih mahal pasti nggak mau. Kalau Mas Bro lihat di sini ya, right issue-nya harganya 126. Nah, kalau Mas Bro lihat penutupan sekarang adalah 117. Kita lihat di sini aja nih. Nah, ENRG itu ditutup hari ini, hari Jumat ya. Itu 117. Kalau Mas Bro lihat di sini kumdate-nya tanggal 30 ya. Tadi bilang ya. Sekarang tanggal 26. Berarti tinggal hari Senin, Selasa, dan Rebo. 3 hari lagi itu udah kumdate di kasus ENRG ini. Ya enggak? Dia kan tanggal 30 Juni kumdate-nya ya, batasnya. Berarti apa yang Mas Bro tangkap dari sini? Harga sekarang lebih murah. 126 dikurangi 117. Berarti masih ada gap sekitar 9 ya, 9 rupiah. Oke, biasanya Mas Bro, biasanya ya, kasus yang udah itu harga saham aslinya itu akan dikerek Mas Bro. Ya nggak tahu ya cara ngereknya gimana. Jadi biasanya kalau seperti ini kita lihat aja Mas Bro, ENRG ini hari Senin gimana. Kalau menurut saya hari Senin ENRG ini bakal naik. Senin, Selasa, Rebo sampai Rebo itu ini akan naik terus. Ya, kalau menurut saya sih, tapi mungkin juga enggak ya. Tapi harusnya itu soalnya harga dari right issue itu lebih murah daripada harga penutupan nanti di tanggal 30. Pas waktu kumdate-nya selesai, berarti tanggal 30 sesi 2 selesai, itu harusnya ENRG itu berada di atas 126. Biar nanti si investor itu mau tuh beli right issue-nya. Kalau misalnya kalau misalnya lebih mahal saat di 126, tentu aja pada ogah kan nembus right issue. Nah, ini bisa jadi kesempatan nih bagi Mas Bro yang mau trading singkat di sini ya. Wah, ini manfaatnya kesempatan beli Senin jual Rebo kan gitu. Saat itu seperti itu Mas Bro. Nah, ini juga kalau dilihat dari bid lot-nya ya tebal-tebal gini ya. Tebal-tebal, kita coba lihat aja nanti ya. Kenapa kok malah turun ini saham ENRG. Nah, kalau dilihat dari sini kan sebenarnya dia udah naik ya dari dari 50 ya, terus digoreng gitu naik. Oke, di sini nih Mas Bro. Volumenya lumayan, tapi waktu kemarin juga penurunnya lumayan. Padahal udah di open di atas loh, di atas closing loh ya, ini ya. Tapi tetap aja turun. Mungkin karena ini ya Mas Bro ya. Kalau perusahaan yang right issue terus dia buat bayar hutang seperti itu, pasti investor pada ogah gitu. Wih, buat bayar hutang, kebel hutang. Berarti dia nggak manajemennya itu nggak bisa ngelola perusahaannya dengan baik gitu. Kalau menurut saya gitu. Ya gitu sih Mas Bro, lihat aja besok hari Senin gimana. Karena memang normalnya right issue itu dijual lebih murah daripada harga asli. Nah, ini juga aneh banget ya. Kayak nggak ada transaksi gitu. Hati-hati aja kalau main di saham-saham beginian Mas Bro. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sampai ketemu.